Mereka semua terserap oleh sebuah portal yang tak sengaja terbuka oleh dua makhluk kiriman Dewi Ilmu Hitam. Makhluk kiriman Dewi Ilmu Hitam ini pun malah tertinggal di bumi. Semua keanehan ini terjadi bermula saat Dewi Ilmu Hitam mendapat kabar dari budaknya bahwa satu batu sakti yang bisa memberikannya kekuatan untuk menguasai bumi sudah ditemukan. Akhirnya Dewi Ilmu Hitam pun mengirim budaknya yang sebenarnya seekor tikus dan ayam ke bumi. Beginilah penampakan mereka saat turun ke bumi. Batu sakti yang mereka cari kabarnya sudah disimpan oleh seorang kolektor yang suka menukarkan koleksinya dengan benda-benda berharga lainnya. Mereka pun lantas menukarkan beberapa koin emas dari kerajaan dan akhirnya batu sakti yang dicari oleh Dewi Ilmu Hitam mereka dapatkan. Namun kolektor ini malah meminta imbalan lebih sehingga mau tak mau salah satu budak menunjukkan kekuatannya. Saat akan kembali ke kerajaannya, orang kiriman Dewi Ilmu Hitam ini malah mendapat masalah dengan kepolisian karena mereka tidak mengerti aturan di dunia manusia. Mereka akhirnya kabur sampai ke kota kecil bernama Globe. Saat dikejar oleh polisi, siluman ini menuliskan beberapa mantra di atas mobilnya sehingga bisa merubah bentuk mobilnya dan polisi pun kehilangan jejak mereka. Dua orang pria ini bukanlah manusia, melainkan seorang siluman yang diutus oleh seorang Dewi Ilmu Hitam untuk mencari batu sakti di bumi. Saat mobil mereka mengalami masalah, tentu saja dua siluman ini tak tahu harus berbuat apa. Mobil mereka mogok di depan sebuah sekolah dan salah satu siswa tak sengaja menabrak mereka. Melihat seorang satpam, para siluman ini pun kabur. Tapi mereka tak sadar batu sakti yang mereka bawa malah terjatuh dan diambil oleh salah satu siswa. Patsy pun membawa pulang batu sakti yang ia temukan. Para siluman ini pun baru sadar kalau batu sakti yang mereka cari di bumi ini menghilang. Tepat pula siswa yang menabrak mereka di sekolah tadi lewat lagi di depan mereka. Siluman ini pun malah menuduh pemuda ini yang mencuri batu ajaib milik mereka. Tentu saja pemuda ini tidak menyimpan batu sakti itu karena saat ini batu sakti itu sedang berada di tangan Patsy dan temannya. Mereka pun mencoba mencari tahu benda apa sebenarnya yang ada di depan mereka ini. Batu sakti yang ada di depan mereka ini mempunyai banyak sekali simbol rahasia. Akhirnya mereka pun punya ide untuk mencoba memberi tanda pada beberapa simbol lalu menempelkannya ke kertas secara berurutan. Sampai akhirnya terbentuklah satu kalimat dengan tulisan Mandarin. Patsy pun langsung membawa tulisan itu kepada kakeknya yang merupakan ahli sejarah dan budaya Cina. Melihat tulisan dan kotak sakti yang ada di tangan cucunya, kakek Chu pun langsung terkagum karena ternyata legenda tentang kotak sakti yang bisa memberikan kekuatan besar ini nyata adanya. Patsy dan teman-temannya yang masih memandangi kotak sakti ini mendapat telepon kalau teman mereka disandra oleh siluman yang mencari kotak itu. Para siluman ini pun meminta Patsy mengembalikan kotak sakti yang katanya milik mereka. Terlihat para siluman kiriman Dewi Ilmu Hitam ini sangat girang, namun kakek Chu tiba-tiba datang dan menyerang mereka. Kakek Chu yang tahu kegunaan kotak sakti itu tentu saja tidak akan membiarkan kotak itu jatuh ke tangan yang salah. Namun saat mereka sedang bertarung, portal menuju dunia ilmu hitam yang dibuat para siluman ini untuk pulang malah tak sengaja terbuka. Dan kini malah mereka yang tertinggal di bumi. Sementara itu kakek Chu bersama cucu dan teman-temannya